Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa lewat ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya bahwa apa yang sementara terjadi di bangsa ini, apa yang sementara kita alami, semuanya adalah seizin Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini pemerintah mengajak kita untuk berdiam di kediaman masing-masing dulu, tenang di rumah masing-masing, maka mari kita taat. Karena saya percaya bahwa mereka yang taat akan memperoleh hal yang baik di hidup mereka. Salam saudaraku, sekali lagi mari kita langsung membuka firman Tuhan. Nats perenungan kita pada hari ini di dalam Yohanes 19. Di dalam Yohanes 19 ayat 28, 29 dan ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 28, 29 dan ayat 30, saudara-saudaraku. Tema firman Tuhan adalah Yesus mati. Ayat 28 firman Tuhan berkata, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29, di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Ayat yang 30, dia katakan, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Alkitab katakan bahwa sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia. Yang pasti Yesus mengatakan ini dalam kondisi dia sudah tergantung di atas kayu salib. Yesus sudah menjalani perjalanan yang panjang. Sejak malam dia ditangkap. Yesus sudah menjalani detik-detik di mana dia disiksa, dia didera, dia dicambuk, dia dihakimi. Yesus sudah menjalani detik-detik dia dilemparkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia sudah diadili dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia diperhadapkan dari satu tokoh ke tokoh yang lain. Entah itu tokoh agama maupun pemerintahan setempat. Saat firman ini, saat perkataan ini keluar, Yesus sudah tergantung di atas kayu salib. Karena itu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan, tema perenungan pada siang hari ini adalah sudah selesai. Sekali lagi tema perenungan kita pada siang hari ini adalah sudah selesai. Nah, saudaraku terkasih yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang selesai? Apa yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa sudah selesai? Mari buka nats firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus di balik kalimatnya sudah selesai? Mari buka di dalam Roma 5 ayat 14. Ayat 12 dia berkata seperti ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Satu orang yang mana yang Alkitab maksudkan? Sehingga oleh karena ketidaktaatannya, oleh karena perbuatannya,
maka dosa itu berkuasa, maka maut itu berkuasa atas setiap generasi manusia. Mari buka di dalam Kejadian 3 ayat 6. Dikatakan seperti ini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi saudaraku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab katakan bahwa sejak Hawa memilih, Adam memilih untuk tidak taat terhadap firman Tuhan, terhadap suara Tuhan, terhadap Tuhan, maka dikatakan Alkitab dengan jelas, di waktu yang bersamaan maut berkuasa, dosa berkuasa atas setiap orang, dan cengkram maut itu mulai bermanifestasi sejak hari itu. Di ayat yang ke-14-nya dikatakan seperti ini. Hal yang sangat menakutkan, hal yang sangat mengerikan adalah dikatakan Alkitab, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah diperbuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Alkitab katakan di dalam Roma bahwa sejak manusia itu dinyatakan jatuh di dalam dosa, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Detik manusia itu jatuh di dalam dosa, dinyatakan jatuh di dalam dosa, manusia itu kehilangan semarak kealahannya, semarak keilahiannya, semarak Allah lenyap saat itu juga dari manusia itu. Nah, saudaraku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama Alkitab menuliskan bahwa sejak saat itulah manusia dari generasi ke generasi berusaha untuk menemukan solusi bagaimana caranya mereka bisa keluar dari persoalan yang hebat ini. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Datang mulai dari zaman nabi-nabi, zaman raja-raja, manusia berupaya sedemikian rupa. Dari imam kepada imam, manusia berupaya bagaimana caranya mereka bisa keluar dari cengkraman maut yang begitu hebat, yang akan mendatangkan kematian kekal. Nah, hari ini terlontar satu perkataan dari mulut Dia yang tergantung di atas kayu salib. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Detik-detik sebelum Dia menghembuskan napas terakhirnya, Dia berkata, "Hai manusia, hai ciptaanku." Kalau didramatisir kurang lebih seperti itu. "Hai manusia, hai ciptaanku, dengarkanlah baik bahwa hari ini sudah selesai." Bukankah yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus Tuhan yang tergantung di atas kayu salib saat detik-detik sebelum menghembuskan napasnya terakhir adalah maut yang mengerikan itu, yang menjadi ketakutan hebat untuk semua manusia. Salam saudara-saudaraku, saya pikir hari-hari ini di bangsa kita, hari ini
kita menjadi masyarakat di bangsa ini yang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pihak yang ketakutan, saudara. Bahkan kita semua dibayang-bayangi dengan ketakutan. Mau keluar rumah pun takut begitu Bapak Ibu. Mau pergi ke kerjaan, ke kantor pun takut begitu Bapak Ibu. Kenapa? Sudah diwanti-wanti. Jangan-jangan si virus menanti kita di kendaraan yang akan kita tumpangi. Jangan-jangan virus menanti kita di gagang pintu kantor yang sebentar lagi kita akan datangi. Saudaraku, dengan hal-hal ini, dengan perkara-perkara dan keadaan-keadaan ini, memang betul hari ini kita dibuat takut oleh situasi ini. Tidak satu pun yang tidak takut Bapak Ibu. Bukan di rumah penduduk yang sederhana. Hari ini ketakutan mendatangi semua pihak. Tidak saja hanya ada di penduduk yang rumahnya sederhana. Tapi ketakutan ini juga mendatangi singgasana dari setiap mereka orang-orang yang kaya. Mendatangi kasur-kasur yang empuk. Ruang-ruang ber-AC. Tempat-tempat yang mewah. Bahkan tanpa terkecuali ketakutan yang sama. Mendatangi istana-istana raja. Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sadarkah kita bahwa ada satu ketakutan yang hebat yang seharusnya disadari bahwa ada kematian kekal sementara menantikan semua orang oleh karena dosa, oleh karena maut. Hari ini corona yang bisa corona atau COVID-19 yang bisa disembuhkan saja, itu kita ketakutannya luar biasa Bapak Ibu. Namun menjadi pertanyaan, adakah kita takut? Karena tanpa kita sadar, dosa ada di ambang-ambang pintu rumah setiap orang, menantikan kematian setiap orang dan membawa setiap orang menuju kebinasaan kekal. Adakah ketakutan di sana? Adakah kesadaran untuk mencari solusi? Mencari Tuhan yang benar. Mencari penolong yang benar. Mencari sumber yang benar. Supaya dia memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, yang seharusnya dia miliki di hidupnya. Amin, saudaraku terkasih. Nah, mari kita buka firman Tuhan yang lain. Di dalam firman yang sama, nats yang sama, dikatakan di dalam ayat yang ke-13, dia katakan seperti ini. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan karena tidak ada hukum Taurat. Nah, saudaraku, Alkitab katakan bahwa sebab sebelum hukum Taurat ada, sudah ada dosa. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau hukum Taurat itu tidak ada. Nah, seperti apa yang tadi saya katakan saudara-saudaraku, bahwa setelah dosa itu berkuasa, maka manusia berupaya dari generasi ke generasi dengan berbagai macam cara supaya dia bisa memperoleh yang namanya kemenangan, kemerdekaan, kelepasan dari cengkraman maut. Namun menjadi persoalan berikut adalah ketika datangnya hukum Taurat yang seharusnya menolong setiap orang percaya memperoleh hari baiknya, memperoleh keselamatan. Ternyata hari ini sejarah Alkitab menuliskan bahwa
kehadiran hukum Taurat hanya memperumit masalah. Bukan saya yang katakan itu. Saya berkata berdasarkan apa yang tertulis. Dan yang tertulis di sini adalah Alkitab, khususnya Alkitab yang saya pegang. Dia katakan bahwa memang dosa itu sudah ada, namun tidak sehebat setelah hukum Taurat itu hadir. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi hadirnya hukum Taurat membuat dosa itu ibarat racun semakin ganas. Dosa itu ibarat virus semakin ganas. Nah, saudaraku yang terkasih, dari generasi nabi kepada nabi, dari generasi raja kepada raja, dari generasi imam kepada imam, dari hukum Taurat yang ada, tidak ada satu orang pun yang di kolong langit ini yang tercatat dalam sejarah bahwa oleh karena nabi tertentu, oleh karena raja tertentu, oleh karena imam tertentu, oleh karena hukum Taurat, maka orang itu menjadi kudus, dan oleh karena kekudusannya kita memperoleh keselamatan atau kehidupan yang kekal. Amin, saudaraku. Dalam sejarah Alkitab tidak ada satu nabi pun yang berhasil mengkondisikan situasi atau menjadikan satu orang yang lain menjadi jauh lebih kudus supaya olehnya ada keselamatan bagi semua orang. Amin, saudara. Tidak ada satu raja yang hebat yang oleh karena kehebatan dan keberhasilannya dia bisa menghadirkan satu orang menjadi orang yang kudus, yang oleh karena kekudusannya kita memperoleh keselamatan. Demikian tidak ada satu imam pun yang berhasil, yang oleh karena keimamannya, yang oleh karena fungsi keimamannya, maka lahirlah atau maka jadilah seorang anak manusia. Maka jadilah seorang anak manusia yang oleh karena kekudusannya kita memperoleh keselamatan. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, saudaraku yang luar biasa. Tidak ada satu hukum pun yang oleh karena aturan-aturannya seseorang menjadi kudus, seseorang menjadi tahir, dan oleh karena kekudusannya, oleh karena ketahirannya, oleh karena pentahirannya, maka orang-orang memperoleh keselamatan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan sejarah ini harusnya mengingatkan gereja Tuhan, mengingatkan kita hamba-hamba Allah, mengingatkan setiap orang percaya bahwa kalau dalam catatan sejarah aja tidak ada satu nabi pun yang mampu membuat seseorang menjadi jauh lebih kudus, jauh lebih tahir untuk layak memperoleh keselamatan. Tidak ada satu raja pun dalam kemegahan dan kemewahannya, dalam kepintarannya, dalam kebijaksanaannya mampu membuat seseorang menjadi jauh lebih kudus, jauh lebih tahir, sehingga olehnya kita memperoleh keselamatan. Dan teristimewa lagi, catat baik-baik dan garis bawahi ini, bahkan hukum Taurat saja yang datangnya dari Allah tidak mampu menjadikan seseorang jauh lebih tahir, jauh lebih kudus, dan oleh karena pentahiran dan kekudusannya kita memperoleh keselamatan hari ini. Amin, saudara-saudaraku. Tidak ada nabi pun yang oleh karena sering melihat malaikat Tuhan, sering dijumpai malaikat Tuhan, dicatat Alkitab, tidak ada satu malaikat, tidak ada satu nabi pun di dalam Alkitab. Sekalipun nabi-nabi yang sering dijumpai oleh malaikat Tuhan, bahkan mereka sendiri menjumpai malaikat. Dalam sejarah Alkitab tidak ada satu nabi pun yang oleh karena kehadirannya dia berhasil mengubah seseorang menjadi jauh lebih baik, jauh lebih layak, sehingga olehnya orang itu kita memperoleh keselamatan. Tidak ada nabi, tidak ada raja, tidak ada imam,
Tidak ada hukum satupun. Bahkan hukum Taurat dikatakan Alkitab. Jelas-jelas bahkan hukum Taurat saja kehadirannya malah membuat dosa semakin ganas. Bukankah hal ini menjadi hal yang mengerikan? Namun hal ini juga mengingatkan kita, gereja Tuhan, dengarkan baik-baik. Sejarah Alkitab yang hari ini kita percaya bahwa bukan sekedar sejarah, tetapi ini adalah firman Allah. Firman Tuhan yang kita yakini, kita percaya. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu saja sudah menuliskan dengan jelas bahwa tidak ada nabi, tidak ada raja, tidak ada seseorang pun di dalam Alkitab, tokoh-tokoh terdahulu yang sering menjumpai malaikat sekalipun tidak mampu menjadikan seseorang jauh lebih tahir yang olehnya dia berhak masuk kerajaan Allah. Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri saja. Shalom saudaraku, tidak tercatat bahwa olehnya keselamatan kekal menjadi kepunyaannya. Amin saudara terkasih. Amin. Dan tidak ada hukum yang oleh karena hukum tersebut keselamatan hari ini ada. Amin saudara-saudaraku. Nah, hukum Taurat saja tidak mampu menyelamatkan, apalagi hukummu yang dibuat-buat. Hukum Taurat di dalam aturan-aturannya saja tidak mampu menyelamatkan satu manusia pun. Hukum Taurat yang berasal dari Allah, itu saja tidak mampu menyelamatkan satu manusia berdosa pun. Apalagi hukummu yang dibuat-buat oleh pikiranmu yang terbatas. Hukummu yang dibuat-buat dalam kondisi engkau berstatus manusia daging, yang terkadang masih bisa dikendalikan oleh hawa nafsu, amarah, dengki, dan lain-lain sebagainya. Dapatkah aturan-aturan yang engkau berlakukan yang lahir karena ide-ide manusiamu, yang lahir karena pemikiran-pemikiranmu, mampukah aturanmu itu menyelamatkan seseorang? Apakah mampu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau tidak mampu, harusnya hari ini peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib membuat kita mengoreksi diri kita masing-masing, membuat kita mengoreksi ajaran kita masing-masing, membuat kita mengintrospeksi kembali keberadaan kita, entah itu sebagai orang percaya, sebagai hamba Allah, atau sebagai jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Sehingga hari ini kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa ternyata betul pertolongan kita hanya datang dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, saudaraku yang terkasih. Bukankah perkataan Yesus yang berkata sudah selesai ini menjadi jawaban atas apa yang dicari-cari dan dinantikan oleh setiap orang dalam catatan sejarah manusia? Hal yang teristimewa adalah kita semua orang yang sementara mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya tidak tahu apa yang sementara menghantui Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih. Saya tidak tahu apa yang sementara menjadi tekanan, persoalan hebat yang sementara mendatangi singgasanamu. Saya tidak tahu tekanan seperti apa yang sementara ada di pikiranmu secara pribadi. Namun saudara terkasih, namun saudaraku yang dikasihi Kristus, saya ingin kalimatkan kalimat ini dengan lembut sekali lagi. Yesus berkata, sudah selesai. Dosa saja diselesaikannya. Maut saja yang harusnya berkuasa, dia katakan selesai. Apalagi segelintir persoalan-persoalan kecil yang hari ini
sengaja mendatangi engkau, mendakwa engkau, mengintimidasi engkau. Mungkin itu penyakit, mungkin itu vonis dokter, mungkin itu kebijakan-kebijakan tertentu yang membuat engkau ketakutan. Mungkin itu keadaan perekonomian, mungkin itu keadaan makanan, minuman, ataupun keuangan kita. Saudaraku terkasih, tidak untuk sekedar merohanikan keadaan ini. Saya ingin katakan dengan iman saya, karena Yesus Kristus Tuhan. Saya pikir pengorbanannya di atas kayu salib satu untuk semua. Amin, saudaraku terkasih. Satu untuk semua. Satu untuk semua orang. Satu untuk semua persoalan. Amin. Namun persoalannya, hari ini, maukah kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya yang layak untuk diyakini, untuk dipercayai, untuk diterima, untuk diundang hadir di hidup kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pada hari ini. Tidak lagi aturan tertentu selain aturan firman Tuhan. Tidak lagi kebenaran yang lain selain kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi tokoh yang lain. Tidak ada lagi sumber yang lain selain Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maukah kita meyakini perkara ini? Amin, saudaraku terkasih. Saya undang kita lagi, mari baca satu nats firman Tuhan yang lain. Tadi kita baca di dalam Roma, mari kita buka di dalam Pertama Korintus 15 ayat 56. Saya ingin menegaskan sekali lagi, supaya orang percaya itu tahu bahwa memang betul pertolongan kita hanya datang dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, ayat yang ke-56-57 dari Pertama Korintus 15 dikatakan seperti ini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudaraku. Colek saudara yang ada di samping kiri kananmu. Kalau ada saudara yang di samping kiri kananmu, katakan kepada dia, syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita disebut sebagai pemenang. Saya tidak tahu apa yang lagi menghantui dirimu. Saya tidak tahu apa yang lagi mendakwa dirimu. Tapi yang pasti Alkitabku katakan, Tuhan katakan, firman-Nya katakan, bahwa syukurlah kepada Allah. Oleh karena Allah lewat Yesus Kristus Tuhan, maka hari ini engkau dan saya disebut sebagai pemenang-pemenangnya. Amin. Kalau ada seterumu sementara berdiri dan mendakwa engkau dengan berbagai macam persoalanmu, katakan kepadanya, Yesusku berkata, firmanku, firman Tuhan yang aku percaya berkata, hari ini syukurku kunaikkan kepada Tuhanku yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan, karena oleh karena Dia hari ini aku disebut pemenang. Kenapa aku disebut pemenang? Karena Dia sendiri yang berkata, nak, sudah selesai. Perkaramu sudah selesai. Dan hari ini engkau adalah pemenangnya. Perkaramu sudah diputuskan dan dinyatakan bahwa engkau adalah pemenang perkaranya. Shalom saudaraku, bukankah ini adalah berita sukacita yang mendatangi engkau di kediamanmu? Yesus yang katakan, bukan pengkhotbah yang katakan. Bukan tokoh tertentu yang masih dikuasai darah dan daging yang mengatakannya. Yang dikuasai hawa nafsu. Yang dikuasai amarah yang katakan. Bukan.
yang katakan ini adalah Yesus. Dia katakan, perkaramu sudah selesai. Perkaramu sudah diputuskan dan dinyatakan selesai. Dan pemenangnya adalah engkau yang mendengarkan khotbah ini. Apakah ini permainan kata dari saya yang berkhotbah? Tidak. Baca nats tadi. Oh, syukurlah kepada Allah karena Yesus Kristus Tuhan, maka engkau disebut pemenang. Amin. Amin. Bukankah ini berita yang baik, berita yang damai, berita yang menyejukkan hati saudara-saudaraku terkasih? Amin, saudara-saudaraku. Nah, mari kita buka lagi ayat yang lain. Apa yang dilakukan oleh Kristus begitu hebat dan dahsyat sekali. Peristiwa kematian Kristus hari ini benar sebuah peristiwa yang tidak biasa-biasa. Ibadahmu hari ini bukan sekedar ibadah yang biasa-biasa. Saya mau pastikan kepada orang yang percaya hari ini, orang yang benar-benar mempersiapkan hatinya untuk mengikuti ibadah ini, dan orang-orang yang dengan lembut hati mendengarkan sharing dan khotbah firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya bahwa engkau akan memperoleh kemenangan sejati, kelepasan sejati, kemerdekaan sejati yang dijanjikan Allah buat setiap orang yang percaya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mari kita buka di dalam Kolose 2. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Mari buka di dalam Kolose 2 ayat 13. Dia katakan seperti ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Garis bawahi kalimat, Ia mengampuni kita dari segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas bahwa kematiannya di atas kayu salib, kematiannya di atas kayu salib, supaya setiap pelanggaran-pelanggaranmu dikatakan telah diampuni. Amin. Ini bukan kata pendeta. Ini bukan sekedar khotbah pendeta. Tetapi Alkitab yang menuliskan bahwa oleh karena kematiannya di atas kayu salib, maka engkau dinyatakan selamat, bebas dari segala pelanggaran-pelanggaranmu oleh karena pengampunannya berlaku atasmu ketika Dia digantung di atas kayu salib. Dosa-dosamu diampuni. Bahkan di ayat yang ke-14 dikatakan surat-surat hutang yang oleh ketentuan hukum harusnya engkau dihukum, harusnya engkau didakwa, harusnya engkau dituduh setiap hari. Surat-surat hukum itu, surat-surat utang itu sudah diselesaikan, sudah dilunasinya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lantas Alkitab katakan seperti itu. Siapa yang mau berkata bahwa belum selesai? Sehingga oleh karena perbuatannya, maka orang-orang bisa memperoleh keselamatan. Oleh karena Dia, orang-orang bisa memperoleh keselamatan. Siapa yang mau berdiri, mau katakan bahwa oleh karena aturan yang dia berlakukan, maka seseorang bisa selamat.
Jadi orang kalau nggak ikut aturannya, orang nggak masuk sorga. Orang kalau nggak ikut aturannya, orang akan masuk neraka. Saudaraku, perkara sorga dan neraka yang menentukan itu Yesus, bukan pendeta, bukan pengkhotbah, bukan agama, tokoh agama, bukan manusia. Tidak ada. Dan aturan-aturannya tidak ada satupun. Yang berhak lakukan itu adalah Yesus, dan Yesus katakan, orang sebentar lagi kita akan dengarkan. Saya akan kasih firman Tuhannya. Hanya Yesus. Kalau hari ini dia katakan surat-surat hutangmu selesai, maka selesai. Kutuk-kutuk masa lalu yang mengikat, yang membelenggu, hari ini selesai. Apabila engkau percaya. Apabila engkau percaya. Apabila engkau percaya. Kata kuncinya percaya dulu. Jadi jangan tonjol-tonjolkan kelebihan, kemampuan. Tidak ada satu manusia pun yang oleh karena kemampuan logikanya, kemampuan pengetahuannya, kemampuan beretorikanya, kemampuan berargumentasinya, seseorang memperoleh keselamatan. Sekalipun itu penting di tengah-tengah kehidupan manusia. Namun sorga dan neraka yang menentukan sorga dan menentukan neraka, itu bukan karena aturan mainmu, bukan karena kemampuan pikiranmu memahami sesuatu. Tidak ada. Yang memahami, yang menentukan itu adalah Yesus. Dan hari ini Yesus katakan, bagi yang percaya, engkau memperolehnya. Amin. Siapa yang membatalkan kebenaran ini? Saya pikir tidak ada. Karena Alkitab yang menuliskan. Nah, dia katakan begini, bahwa surat-surat utang yang sebelumnya di tangan seteru, yang sebelumnya di tangan pendakwa, yang setiap hari berpotensi mendatangi engkau dan mendakwa engkau, menuduh engkau, membuat engkau takut, membuat engkau cemas, hari ini sudah selesai. Karena itu sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara-saudara yang mungkin oleh karena persoalan-persoalan tertentu, iblis pakai keadaan itu supaya mendakwa engkau, mengintimidasi engkau, menuduh engkau. Dengarkan baik-baik saudaraku. Yesus katakan, bagi engkau yang matanya tertuju kepadanya hari ini, bagi engkau yang menambatkan keyakinanmu padanya hari ini, bagi engkau yang membuka ruang hatimu, pikiranmu kepada dia hari ini, engkau akan memperoleh apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa surat-surat hutang yang dituduhkan kepadamu oleh lawanmu hari ini lunas. Saya nggak berbicara, saya nggak ngomong tentang tagihan bankmu. Bankmu harus dibayar, utang bank harus dibayar. Saya nggak berbicara tentang cicilan motor. Cicilan motormu harus dibayar. Pak, duitnya dari mana? Nah, disitulah engkau berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Minta kepada Tuhan, kasih aku pekerjaan supaya aku bekerja. Kasih aku sumber berkat-Mu supaya aku bisa memperoleh sumber berkat. Aku bisa memperoleh berkat-Ku untuk melunasi hutang-hutangku. Yang saya maksudkan di sini adalah dosa dan seluruh embel-embelnya yang dipakai oleh iblis untuk membinasakan banyak orang. Hari ini Tuhan kita Yesus Kristus melunasi semuanya. Nah, saudaraku, singkat cerita dari renungan firman Tuhan pada hari ini. Alkitab katakan seperti ini. Ada beberapa berkat Tuhan yang Tuhan akan lakukan siang hari ini juga bagi pemirsa yang mendengarkan khotbah ini. Bagi saudaraku, umat-umat percaya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Semuanya sudah selesai. Semuanya hari ini dilunasi. Apa itu, Pak? Berkat di balik kemuliaan yang Yesus kerjakan ini.
ada beberapa hal. Yang pertama, mari kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Berkat pertama yang kita akan peroleh adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada kebenarannya, yang mempercayai apa yang tadi saya katakan tadi tentang perkara yang dilakukan oleh Kristus. Maka orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi berkat istimewa buat kita adalah bukan saja hari ini kita dinyatakan menang. Pelanggaran-pelanggaran kita dihapus. Bukan saja tentang itu. Tapi hal kedua yang kita harus nikmati di hidup kita ketika mata kita tertuju kepada Dia, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Alkitab katakan bahwa berkat yang kedua tadi dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 15 dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak ada tokoh, tidak ada raja, tidak ada imam yang oleh karenanya kita memperoleh keselamatan. Tidak ada satu hukum pun, termasuk hukum Taurat yang jelas-jelas datangnya dari Allah, yang oleh karena tidak ada satu hukum pun yang oleh karena keberadaannya kita memperoleh keselamatan selain Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini ada kebenarannya yang tertulis, yakni Alkitab. Saya percaya sekali setiap orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Kalau ada kebenaran yang harus ditaati, maka kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yang absolut, yang mutlak. Tulisannya, kebenarannya ya dan amin. Jadi jangan gantungkan hidupmu kepada penglihatan-penglihatan tertentu. Jangan gantungkan kehidupanmu kepada malaikat-malaikat tertentu. Jangan gantungkan masa depanmu kepada nubuatan-nubuatan tertentu. Tapi gantungkan hidupmu kepada Kristus dan firman-Nya yang adalah kebenaran. Alkitab katakan bahwa hanya karena Bapa Dia memberikan anak tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya dia memperoleh pembenaran oleh karena Kristus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang berikut, oleh karena engkau percaya, maka engkau memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, mari buka di dalam Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Dikatakan Alkitab bahwa aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Hal yang luar biasa, hal ketiga, perkara ketiga yang luar biasa yang menjadi berkat buat kita hari ini. Bagi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya kepada firman-Nya, dikatakan semua orang yang percaya kepadanya tidak akan hidup dalam kegelapan. Kenapa? Sebab Kristus dan Roh-Nya, firman-Nya akan menuntun kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ketika engkau taat kepada firman-Nya, ketika engkau taat di dalam mencari, taat di dalam beribadah,
maka engkau akan dituntun dari waktu ke waktu, hari ke waktu, hari ke hari, di dalam terangnya yang ajaib. Amin, saudaraku. Dikatakan engkau tidak hidup dalam kegelapan yang akan menghantui hari-hari hidupmu. Sebab dia menjadi terang atasmu. Dia menjadi terang atas jalan-jalanmu. Dia akan menyinari hidupmu. Karena janjinya ya dan amin. Amin, saudaraku. Hal yang keempat, mari buka di dalam Yohanes 6 ayat 40. Dan kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Yohanes 6 ayat 40, saudaraku terkasih. Dikatakan seperti ini, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkan mereka pada hari akhir zaman. Yang mengatakan ini di hal yang keempat, yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri. Dalam firman-Nya. Sebelumnya firman-Nya sudah tertulis. Sebelumnya dia telah berfirman bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Bapa. Hanya Bapa yang melakukan semua ini. Hanya Allah yang menyelesaikan semua ini. Supaya setiap orang yang percaya kepada Anaknya bukan saja hidup kekal, bukan saja hidup dalam terangnya yang ajaib, bukan saja dosanya diampuni, tetapi dikatakan bahwa orang itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin, saudaraku terkasih. Amin. Jadi tidak menjadi persoalan engkau akan menutup usia dan engkau akan kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Engkau tidak persoalan buat kita menutup usia dan orang katakan innalillahi wa innalillahi rajiun. Tidak menjadi persoalan buat kita akan disebut almarhum, almarhumah. Sebab Alkitab kita menuliskan setiap orang yang matanya tertuju kepada Dia, setiap orang yang yakin percaya kepada Dia, setiap orang yang mulai hari ini menggantungkan hidupnya kepada Dia, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan dibangkitkan di akhir zaman. Amin, saudaraku. Bukankah berita-berita sukacita ini menjadi berita yang menyejukkan hati, berita yang memberikan kehangatan buat kita pada hari ini? Amin, saudara-saudaraku. Saya pikir ini adalah hal yang luar biasa. Biasanya firman-firman seperti ini kita dengar kala kita lagi berkumpul di gereja kita masing-masing, di gedung-gedung yang mewah, di tempat-tempat ibadah yang mewah. Hari ini kelihatannya keadaannya nggak baik menurut ukuran tertentu. Tetapi oleh karena keadaan itu, hari ini firman Tuhan yang luar biasa ini, Bapak Ibu langsung dengar di kediaman masing-masing. Dan saya sebagai hamba Allah, saya sendiri bersyukur kepada Tuhan oleh karena keadaan ini. Maka saya bisa beribadah dari kediaman saya. Mesbah Tuhan. Ibadah yang luar biasa seperti ini, yang biasanya hanya dilakukan di gedung-gedung tertentu, hari ini saya bisa lakukan itu dari kediaman saya. Bukankah ini hal yang luar biasa? Amin, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, sekali lagi, kata Yesus sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Maut sudah selesai. Dosa sudah selesai. Dengan seluruh ketentuan-ketentuan hukumnya, surat-surat hukumnya, yang oleh semuanya itu kita didakwa, bisa didakwa tiap hari, bisa dituduh tiap waktu. Hari ini Alkitab katakan bahwa yang pertama, kita dinyatakan menang atas perkara kita. Kita dibenarkan hari ini dan dinyatakan kitalah pemenangnya. Yang kedua, Alkitab katakan bahwa oleh karena kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hari ini
kita memperoleh hidup yang kekal. Maka hidup yang kekal menjadi bagian kepunyaan kita. Amin. Dan yang ketiga, Alkitab katakan setiap orang, maka mulai hari ini, setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan hidup dalam kegelapan. Tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang maut. Sebab Yesus adalah terang yang ajaib, kebenarannya adalah terang sejati. Roh Kudusnya akan menuntun kita untuk senantiasa berjalan di dalam terang tuntunannya, terang kasihnya, terangnya yang ajaib. Amin saudaraku. Dan yang terakhir adalah bagi setiap kita yang hari ini yakin dan percaya kepadanya, dikatakan Alkitab bahwa engkau akan dibangkitkan pada akhir zaman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.